Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan pemberlakuan layanan deteksi COVID-19 dengan Genose di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Genose akan digunakan di Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Tugu Yogyakarta mulai 5 Februari 2021. Mulai 5 Februari, Stasiun Pasar Senen Jakarta dan Stasiun Tugu Yogyakarta akan menggunakan Genose, sebuah alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendeteksi paparan COVID-19 pada seseorang melalui embusan nafas, yang akurasinya diklaim mencapai sekitar 93 hingga 95%, dengan sensitivitas 89 hingga 92% dan spesifisitas 95 hingga 96%. Hal ini terungkap saat Menteri Riset dan Teknologi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bambang Brojonegoro, bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 3 Februari meninjau uji coba penerapan Genose di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Genose, menurut Bambang, akan menambah pilihan bagi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan selain tes rapid atau uji cepat antigen dan swab atau uji swab PCR yang menjadi syarat perjalanan transportasi kereta api jarak jauh. Apalagi, teknologi hasil karya anak bangsa itu disebut Bambang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan pemeriksaan secara uji cepat maupun uji usap, serta sudah mendapat izin edar dari Kementerian Kesehatan dan disetujui melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Pertama adalah nyaman dipakai, kemudian karena tidak perlu dicolok istilahnya, kemudian kedua mudah dioperasikan ya karena menggunakan perangkat komputer yang sudah biasa kita pakai. Kemudian ketiga, tentunya cepat hasilnya. Melalui uji coba dengan beberapa penumpang, hanya membutuhkan waktu kurang dari 3 menit per orang untuk mengetahui hasil pemeriksaan Genose. Namun, Bambang menegaskan, Genose bukan digunakan sebagai alat penyaringan atau pemeriksaan utama, sehingga jika hasil tes cepat Genose seorang dinyatakan positif, tetap perlu dilakukan uji usap PCR untuk memastikannya. Nantinya, secara bertahap, penggunaan alat inovasi Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 yang berada di bawah koordinasi Kemenristek ini akan ditambah di titik-titik stasiun lainnya, dan selanjutnya akan diimplementasikan di bandara. Jadi cepat ini masih bisa digunakan. Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi Universitas Gadjah Mada meminta masyarakat tidak terjebak membeli alat pendeteksi COVID-19 berbasis embusan napas Genose secara daring. Sebab meskipun telah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan, Genose belum dipasarkan untuk umum. Pemerintah telah berencana akan menjadikan Genose sebagai alat pendeteksi paparan COVID-19 di simpul-simpul transportasi umum, seperti di stasiun kereta api, bandara, terminal bus, dan pelabuhan. Menyusul izin edar dari Kementerian Kesehatan dan disetujui melalui Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 atas alat yang dikembangkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta untuk mendeteksi paparan COVID-19 pada seseorang melalui embusan nafas, yang diklaim akurasinya mencapai 93 hingga 95% tersebut. Namun, beberapa pihak ternyata berusaha mengambil keuntungan dengan menawarkan Genose secara daring melalui sebuah loka pasar dengan harga mulai 75 juta hingga 90 juta rupiah. Padahal PT Swayasa Prakarsa selaku distributor resmi Genose belum memasarkannya untuk umum, serta telah menetapkan harga eceran tertinggi Genose sebesar 62 juta rupiah per unit sebelum dikenakan pajak. Direktur Direktorat Pengembangan Usaha dan Inkubasi UGM, Hargo Utomo berharap masyarakat berhati-hati dan waspada dengan tawaran untuk membeli Genose secara daring atau online, karena saat ini alat tersebut belum ditawarkan melalui loka pasar. Jadi mohon masyarakat lebih berhati-hati karena Genose hanya didistribusikan lewat distributor resmi UGM dan harga jualnya pun sudah ditetapkan, harga eceran tertingginya itu 62 juta. Hargo yang juga mewakili UGM Science Technopark menyebut, pemasaran Genose saat ini diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19 pada layanan kesehatan, rumah sakit, layanan publik, pemerintahan, sekolah, pesantren,
kampus, dan industri, sehingga belum diprioritaskan untuk skala rumah tangga atau perorangan.